Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang jumpa dengan saudara-saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 21 sampai tanggal 27 Mei tahun 2023. Ada dua pertanyaan yang diajukan di sini. Dan pertanyaan ini diajukan untuk mendalami Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26 dalam bingkai tema menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua pertanyaan yang diajukan di sini dan kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa itu? Dengarkan ini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang menanti dengan tekun sehati dalam doa bersama menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26? Saudara, Kisah Para Rasul adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Lukas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26 merupakan kisah yang terjadi sesudah peristiwa Yesus naik ke surga. Para murid setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak kemana-mana. Mereka tetap tinggal di kota Yerusalem. Mereka tidak melangkahkan kaki ke Galilea, ke Nazaret, dan lain sebagainya. Mereka tetap tinggal di kota Yerusalem. Pertanyaan kita, mengapa mereka tinggal di situ? Mengapa mereka tidak kembali saja ke rumah mereka? Mengapa mereka harus bertahan tinggal di kota Yerusalem? Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meminta mereka tetap tinggal di kota itu. Jadi mengapa mereka tinggal di kota itu? Karena Yesus yang meminta mereka untuk tinggal di kota itu. Untuk apa? Nah, Lukas mencatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Di sana dikatakan bahwa para murid diminta oleh Yesus tinggal di kota Yerusalem untuk menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berjanji bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan memberikan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, kuasa dari tempat tinggi itu disebut Roh Kebenaran. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, kuasa dari tempat tinggi itu disebut penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Lukas menggunakan istilah kuasa dari tempat yang tinggi, sedangkan penginjil Yohanes menggunakan istilah Roh Kebenaran, penghibur, atau Roh Kudus. Nah, jelas bagi kita, para murid tinggal di kota Yerusalem karena mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Mereka mentaati apa yang telah dijanjikan oleh Yesus. Mereka menanti janji Yesus, memberikan kuasa dari tempat yang tinggi, mengaruniakan Roh Kudus. Nah, pertanyaan kita di sini, apa yang saudara pahami menanti dengan tekun, sehati dalam doa bersama menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Dari apa yang telah saya katakan di atas, saya mencatat ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, menanti dengan tekun artinya menanti dalam pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 tertulis, mereka semua bertekun. Mereka semua bertekun. Nah, kata bertekun di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani. Saya akan sebutkan di sini, yaitu proskatereo. Yang secara harfiah artinya adalah tetap, kokoh, tabah. Ya. Jadi bertekun itu menyangkut keteguhan hati. Tidak gampang berubah, bertahan di tengah situasi sulit sekalipun. Dan itu yang dilakukan oleh para murid. Mereka dijanjikan oleh Yesus bahwa dia akan memberikan kuasa dari tempat yang tinggi.
Tetapi Yesus tidak menyebutkan berapa hari mereka harus menunggu itu. Tetapi para murid percaya pada janji Yesus dan mereka bertekun menanti janji itu. Nah, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah menanti janji yang tidak disebutkan kapan janji itu digenapi. Yesus hanya mengatakan tinggal di kota Yerusalem dan dia pasti akan memberikan kuasa dari tempat yang tinggi. Nah, para murid menanti itu dengan tekun. Yang kedua, sehati dalam doa bersama. Dalam ayat 14 tertulis mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, kata sehati di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu homotumadon. Artinya with one accord. Artinya serempak, selaras, bersama-sama. Jadi, pengertian dari sehati dalam doa bersama itu artinya para murid berdoa serempak, para murid berdoa bersama-sama, para murid bersatu hati. Mereka membawakan doa kepada Tuhannya. Nah, simpulannya, menanti dengan tekun, sehati dalam doa bersama merupakan tindakan iman. Tindakan iman menanti dalam pengharapan dan serempak atau dalam kebersamaan berdoa kepada Allah. Nah, penantian para murid ini adalah penantian dalam pengharapan. Mereka menanti janji Tuhan Yesus dan sambil menunggu janji itu, mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Di sini jelas bagi kita, penantian para murid adalah penantian dalam pengharapan, dan sambil menanti, mereka bertekun dalam doa, tetap bersekutu dalam doa kepada Allah. Pertanyaan nomor 2, bagaimana gereja masa kini mengaktualisasikan pesan firman dalam konteks keluarga, jemaat, dan masyarakat? Saudara, ada 2 pesan firman yang kita temukan di sini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Yang pertama, menanti dengan tekun janji Tuhan Yesus. Janji itu adalah janji memberikan kuasa dari tempat yang tinggi, menjanjikan Roh Kudus. Yang kedua, berdoa dalam kebersamaan. Nah, perihal menanti janji Tuhan yang kita nantikan sekarang adalah kedatangan Kristus kembali. Kalau janji Tuhan yang mana Tuhan akan memberikan kekuasaan dari tempat yang tinggi, dan itu adalah Roh Kudus, itu sudah digenapi oleh Yesus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Yesus sudah menggenapinya. Tetapi ada satu janji Yesus yang sampai saat ini kita nantikan. Nah, apa janji itu? Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Nah, belajar dari teks Alkitab yang kita baca, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Ketika dia berjanji, kekuasaan dari tempat yang tinggi diberikan kepada para murid, dia menepatinya. Nah, kita sebagai gereja harus mengingat hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Jadi perihal menanti janji Tuhan yang kita nantikan sekarang adalah kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Dan sementara menanti janji Tuhan ini, kita sebagai gereja menjaga, memelihara kehidupan yang selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimanakah mengaktualisasikan pesan firman Tuhan ini dalam kehidupan keluarga,
dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, gereja jangan pernah berhenti memberitakan bahwa Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Buktinya, Yesus Kristus janjikan kuasa dari tempat yang tinggi. Dan janji itu digenapinya. Yesus berjanji akan datang kembali. Dan itu yang harus kita nantikan dengan penuh pengharapan. Jadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah orang Kristen yang menanti dalam pengharapan bahwa apa yang Yesus janjikan itu pasti akan menjadi kenyataan. Yang kedua, gereja jangan pernah berhenti memotivasi jemaat untuk membangun kehidupan bersekutu dalam Tuhan, membangun kehidupan yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita selalu berkomunikasi dengannya. Begitu pentingnya doa ini sehingga ada ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau kita tidak berdoa, itu sama saja dengan orang yang tidak bernapas. Dan pasti orang itu akan mati. Demikian halnya dengan kerohanian kita. Jika kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kerohanian kita menjadi kering dan perlahan tapi pasti kerohanian kita pasti akan mati. Yang ketiga, saudara sekalian, gereja saat ini banyak yang membentuk tim doa. Itu sesuatu yang bagus sebenarnya, yang mana ada orang-orang tertentu yang mendoakan gereja. Tetapi idealnya saudara sekalian, semua orang yang berimankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus senantiasa berdoa. Sebab dengan berdoa, jiwa kita disegarkan. Dengan berdoa, kehidupan rohani kita terpelihara. Dengan berdoa, hubungan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Berdoalah dengan tekun. Nantikanlah janji Tuhan. Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Itu pasti akan terjadi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Mintalah tuntunan kuasa Roh Kudus agar Dia memberikan hikmatnya kepada kita untuk lebih memahami kebenaran firman-Nya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.